Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya, sesungguhnya Allah menyiapkan istana di surga atau tubah, ya, bagi orang yang banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidak ada seseorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah akan turun. Bahkan seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah awan tebal yang mengandung air. Maksudnya akan mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya kalau seseorang menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, maka dia akan senang melihat tempat itu nanti. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, ya, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Ada masalah aku hadapi berat sekali, nggak ada solusinya gitu. Ya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ya. Ini luar biasa dari penyampaian para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke manifestasi istighfar. Yang pertama sekali dia adalah ibadah. Ya. Sebelum kita bicara panjang lebar, tambahan-tambahan tentang manfaatnya. Tapi dia sendiri adalah ibadah. Di saat Anda kerjakan, ya, jadi walaupun Anda sedang tidak melakukan dosa, kalau Anda beristighfar, Anda sedang mendapatkan pahala. Jadi jangan pernah pikirannya istighfar itu kalau ada dosa saja. Walaupun tidak ada dosa, Anda tetap istighfar kepada Allah SWT. Apalagi kalau ada dosa gitu ya. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabinya Muhammad SAW manusia yang mulia. Tapi perhatikan apa Allah katakan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'min ayat 55. Surah Al-Mu'min ayat 55. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu hai Muhammad dalam menyampaikan agama ini dari gangguan-gangguan orang. Ya. Bersabarlah. Karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang kamu sampaikan benar. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang beriman dan patuh. Benar. Orang yang sabar dari cobaan. Benar. Semuanya benar. Ya. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Nah, para Nabi SAW di sini bisa kita bahasakan. Dosa beliau sudah diampuni. Allah SWT pun ada. Tapi Allah mengatakan. Wastaghfir li dzambika. Dan mohon ampun atas dosa-dosamu dan bertasbihlah ya kepada Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan begini, apalagi kita gitu ya. Dalam surah Muhammad, surah yang menceritakan atau mengatasnamakan nama beliau, surah nomor 47 dalam Al-Quran. Ayat 19. Anda yang ikuti acara ini bisa buka di aplikasi Al-Quran. Surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Artinya, ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak usah lagi bergantung, memohon, meminta, ya berlindung kecuali kepada Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad. Dan juga dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berada dan tempat tinggalmu. Ya. Saksi bahasan kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabinya Muhammad SAW istighfar. Selain mohon istighfar kepada Allah, istighfar juga untuk orang-orang beriman. Ya. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah An-Nasr ayat 3. Masih juga ya, khitab atau pembicaraan ditujukan kepada baginda Nabi SAW.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Rabb Muhammad Muhammad dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Ya, maha menerima taubat. Dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah juga mengatakan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istighfar ini memang bukan di saat ada dosa saja, ya. Tetapi memang setiap saat karena dia ibadah. Apalagi kalau ada dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita semua orang beriman dalam surah Al-Muzammil ayat 20 agar memperbanyak istighfar kepada Allah. Sibukkan terutama di waktu lowong saudaraku seiman. Nanti ada saatnya di mana Anda sibuk, Anda tidak bisa beristighfar, tidak bisa berzikir kepada Allah SWT. Justru waktu lowong itu gunakan lisan, jangan diam, selalu berzikir. Yang berbunyi dalam surah Al-Muzammil ayat 20, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Ada dosa atau tidak ada dosa menurut pandangan Anda atau menurut pandangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah menyuruh kita bersegera dalam istighfar. Ya. Sekali lagi ada dosa atau tidak ada dosa dalam pandangan kita selalu perbanyak. Dan Allah janjikan ya dengan istighfar itu kita bisa segera bisa mengejar surga yang Allah janjikan. Dalam surah Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan berlumba-lumbalah atau bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kejarlah dengan istighfar itu kalian akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sekian banyak tentunya yang berhubungan dengan masalah ini ya, yang berhubungan dengan masalah kalau istighfar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, istighfar adalah sebab rezeki. Semua orang kalau ditanya apakah Anda mau rezeki, jawabannya pasti ya. Baik, istighfar merupakan salah satu kunci datangnya rezeki. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya di ayat 10-nya, dan aku berkata kepada mereka mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Apa manfaatnya? Ya, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, ya. Manfaatnya di ayat 11 dan ayat 12. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Dia akan menurunkan untuk kalian hujan yang lebat. Maksudnya bukan siksa di sini, tapi dengan hujan turun, maka akan subur tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan akan dapat air, manusia juga akan dapat air. Anda bayangkan kalau kemarau, manusia banyak bisa meninggal dunia, hewan-hewan bisa meninggal, tumbuh-tumbuhan bisa mati kekeringan, ya. Jadi ini manfaatnya istighfar, mendatangkan air hujan yang lebat, yang memberikan manfaat tentunya, bukan banjir ya, yang dimaksud sini, tapi hujan yang lebat maksudnya hujan yang bermanfaat, bukan cuma setetes dua tetes atau gerimis saja gitu. Kemudian ayat 12-nya wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar juga Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan juga mengadakan untuk kalian sungai-sungai. Jadi semua fasilitas Allah berikan dengan istighfar. Begitu juga Nabi Hud alaihissalam. Kalau tadi Nabi Nuh, Nabi Hud juga mengingatkan kaumnya, ya. Dalam surah Hud ayat 52 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Kalau istighfar berarti permohonan maafnya, taubat berarti mengikrarkan tidak akan mengulanginya gitu ya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Artinya kaumnya Nabi Hud terkenal dengan kekuatan-kekuatan fisik mereka, tapi Allah menjanjikan nulisan Nabi Hud alaihissalam itu kepada mereka, kalau mereka perbanyak istighfar, Allah akan tambahkan kekuatan-kekuatan mereka. Ibnu Abbas ya
menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya midrara artinya deras di sini artinya terus menerus ya, tidak pernah tertimpa kemarau. Dan ladang-ladang juga kebun-kebun akan subur dengan hujan ini, serta sungai-sungai akan berair sejuk yang mengalir yang bermanfaat buat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Al-Qurtubi berkata rahimahullah dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Ya, begitu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat istisqa. Begitu sholat, beliau baca istighfar lalu beliau suruh orang bubar. Lalu ditanya, kenapa anda lakukan ini gitu? Kenapa tidak mohon-mohon kepada Allah yang lain? Maka dia mengatakan, saya tidak menemukan sesuatu yang paling cepat mendatangkan hujan ataupun rezeki dibandingkan istighfar. Ya. Al-Hafidh Ibn Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau, dalam menafsirkan surah Hud ayat 52 tadi, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat dari langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan dan dia menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Ya. Jadi luar biasa manfaat yang diberikan. Jadi dia mendatangkan rezeki ya. Di dalam tentu banyak sekali dalil tentang masalah ini, tapi kita ringkaskan karena melihat waktu. Dalam sebuah hadis ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan ya, oleh Al-Hakim dalam mustadraknya, kata Nabi SAW, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang memperbanyak, jadi bukan cuma istighfar pas-pasan, terus beristighfar kepada Allah SWT terutama di waktu lowong, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan kelapangan, kegembiraan. Allah ganti kesedihannya jadi kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Jadi luar biasa manfaatnya. Yang ketiga, istighfar menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Ya. Dan anda sudah tahu tadi, saya tidak perlu ulangi panjang lebar, tapi tentang Sayyidul Istighfar, hadis yang sudah kita baca dan ditulis oleh Syekh Mahmud tadi ya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, lafaznya sudah kita bacakan dan kita terjemahkan, di pagi hari ikhlas karena Allah, yakin, ya, maka dan dia meninggal sebelum sore hari, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ikhlas di sore hari, kemudian dia mati sebelum pagi hari, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian istighfar juga ini teman-teman sekalian, yang keempat, dia akan mencegah hukuman. Ya. Jadi selain keutamaan tadi didapatkan, juga kalau sampai ada hukuman yang Allah akan datangkan pada seseorang, maka dengan istighfar Allah akan hilangkan itu. Ya, sebagaimana Hasan Basri mengatakan rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan itu akan memudahkan agar siksa Allah tidak datang kepada kalian. Ya. Karena memang orang kalau berbuat dosa mirip dengan orang melakukan pelanggaran di perusahaan, maka bisa saja teman-teman sekalian dia malah ya, dihukum oleh pemilik perusahaan tersebut. Kan begitu. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah istighfar penyebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal. Ya. Walaupun bukan dia beristighfar, tapi anaknya misalnya atau ada orang lain memohon ampun untuk dia, saking pentingnya kedudukan istighfar itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajatan lil abdi salih fil jannah, fayaqul ya Rabbi, anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari waladaka waladika lak. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat yang sangat tinggi dari seorang hamba yang salih di surga. Lalu dia pun heran, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana ini? Artinya dia tidak pernah tahu dia berbuat perbuatan amal yang bisa menyampai atau membuat dia mencapai derajat tinggi itu. Maka kata Allah SWT, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Ya. Jadi saking mulianya istighfar, sampai-sampai istighfar pun
akan mengangkat derajat seseorang walaupun bukan dia yang mengucapkannya, orang lain mengucapkan untuk dia. Yang keenam, istighfar akan mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati, ya. Terutama dosa, karena dosa itu banyak orang tidak sadar. Dosa itu bisa menjadi seperti titik hitam yang kelam dalam hatinya. Maka itu akan membuat nanti dia jadi malas ibadah, ya. Kalau dia membiarkan, maka akan terus dia lalai dan akan mencintai dosa-dosa yang dia lakukan. Itu kan berbahaya sekali. Nah, istighfar ini bisa membersihkan itu. Ya, istighfar bisa membersihkan supaya noda hitam itu tidak menutupi hati seseorang. Sehingga dia menjadi lalai, jadi malas ibadah dan jadi mencintai dosanya. Sebagaimana dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'un fi qalbi." Sesungguhnya orang beriman kalau buat dosa, maka akan seperti ada titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu minha. Kalau dia taubat kepada Allah, dia berhenti dari dosanya, dia beristighfar kepada Allah, maka dibersihkan kembali hatinya itu. Nah, tadi titik hitam itu bisa membuat Anda jadi malas ibadah. Kalau ada teman-teman yang tadinya rajin ibadah, tiba-tiba malas ibadah, tiba-tiba sumpah tanpa sebab, itu kan ada dosa, ya. Itu kan ada dosa. Kemudian dikatakan fa in zada zadat hatta taghfula qalbuhu. Dan kalau dia tidak beristighfar, tidak meninggalkan dosa itu, malah dia ulangi lagi dari gosip ke gosip, ya. Dari aib orang ke aib orang lain, dari mencuri ke mencuri yang lain, dari riba ke riba yang lain, dari zina ke zina yang lain, dan seterusnya, maka akan sampai menutup hatinya. Dan kalau sudah menutup hatinya jadi hitam hati tersebut, maka dia akan lalai dari ibadah, malas sekali ibadah, ya. Dan juga akan menyukai dosa. Jadi terbiasa setiap hari melihat dosa itu. Ya. Kapan seseorang dari kita sudah suka dengan gosip terus, ya, dengan tontonan, dengan ini, berarti ada masalah ini. Karena kita tahu itu pelanggaran agama sebenarnya. Tapi kalau kita mencintainya, berarti dalam hati kita ada masalah ini hitam. Istighfar yang bisa menghilangkan itu. Dan dikatakan lanjutan hadisnya, fadzalika ar-ranu alladzi dzakarallahu fi kitabih kalla barrana ala kulli ma kanu yaksibun, ya. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ran, ya. Maksudnya penutup hati, ya. Yang Allah sebutkan sekali-kali, ya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya dosa yang mereka ulang-ulangin terus, ya, itu akan menjadi penyebab daripada hatinya kelam dan akhirnya membuat dia lalai dari ibadah tersebut. Yang ketujuh, istighfar juga bisa mendatangkan keturunan. Walaupun dalilnya tadi sama surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, tapi ada juga sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau, walaupun ini sebenarnya jarang dibaca atau dalam diangkat khususan. Jadi Abu Hanifah juga punya buku hadis, ya. Dan beliau mengangkat salah satu hadis bahwasanya ada seseorang sahabat, ya, datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini, ya, dia mengatakan saya ini sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan, gitu, ya. Lalu beritahukan kepada saya amalan. Kata Nabi SAW, mana kau dari dua amal yang akan memudahkan keturunan untukmu. Maka dia mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sedekah dan istighfar. Maka orang itu pun mengamalkan secara rutin sedekah setiap hari dan memperbanyak istighfar, ya. Lalu kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami pun menyaksikan orang tersebut, Allah SWT berikan banyak sekali keturunan dari istighfar dia. Dan terlalu banyak kisah-kisah yang sahih yang berhubungan dengan jalan keluar yang Allah berikan dari perbanyaknya istighfar seseorang dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi Anda bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan lihat insya Allah hasil daripada istighfar tersebut. Intinya istighfar tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan saja. Kebaikan saja.
Ya.